Semangat pagi teman-teman, pada video kali ini saya akan mengulas 6 fitur di Instagram yang bisa kita optimalkan untuk jualan. Apa saja itu? Simak terus video ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang belum nonton video pertama tentang Instagram Marketing Series yang mengulas tentang kenapa sih kita harus berjualan di Instagram, silahkan tonton di sini. Nah, silahkan pelajari terlebih dahulu. Video ini adalah video kedua. Di video ini saya akan mengulas tentang 6 fitur yang bisa kita optimalkan dari Instagram untuk berjualan. Namun sebelum teman-teman melanjutkan video kali ini, yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya, dan di bawah sini nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Baik, di Instagram itu ada setidaknya 6 fitur yang bisa kita optimalkan untuk memasarkan produk kita tentu saja. Apa saja fiturnya? Yang pertama adalah profil. Nah, teman-teman, dalam menggunakan Instagram untuk memasarkan produk, kita bisa mengoptimalkan yang namanya profil dari Instagram kita. Maka dari itu teman-teman, di profil ini buatlah profil yang menarik agar ketika ada audiens yang datang ke Instagram teman-teman dan melihat profil teman-teman itu menarik, nah dia mau follow, dan ketika dia mau follow nanti kita lanjutkan ke strategi berikutnya. Paling tidak teman-teman, dengan profil yang baik, dengan profil yang bagus itu mampu membuat orang untuk mau memfollow kita, ya harapannya nanti membeli produk kita tentu saja. Nah, fitur kedua setelah tadi kita memperbaiki profil, dibuat lebih bagus ya profilnya, adalah post. Nah, selain profil teman-teman, kita bisa mengoptimalkan postingan dari Instagram kita. Maka dari itu teman-teman, dalam strategi membuat postingan ini, baiknya teman-teman itu mempelajari tentang bagaimana strategi konten yang baik. Nah, bagaimana cara buat konten yang baik, teman-teman bisa menonton di video yang ini. Pada prinsipnya, dengan postingan kita bisa mengengage si audiens itu mau berinteraksi dengan kita, sehingga mereka lambat laun itu akan percaya ke akun kita dan mau membeli produk kita. Nah, prinsip dari postingan ini adalah buatlah postingan yang menjadikan akun Instagram kita itu punya nilai atau punya value, sehingga setidaknya akun kita itu menjadi bermanfaat kepada audiens. Dan ketika si audiens menganggap akun kita itu bermanfaat, itu peluang untuk terjadinya transaksi cukup tinggi. Nah, bagaimana lebih detail tentang membuat si konten, nanti saya akan juga bahas di video-video selanjutnya. Fitur yang ketiga yang bisa kita optimalkan untuk berjualan di Instagram adalah fitur story. Ya teman-teman, di story ini kita bisa setiap saat update yang namanya story. Nah, di story inilah kita bisa sebetulnya membombardir yang namanya jualan kita. Kenapa? Karena si story ini punya usia story ini sekali posting ya di story itu hanya 24 jam. Setelah 24 jam si story akan hilang. Ini beda dengan profil. Kalau di profil itu usianya ya akan selamanya ada di profil ya, kecuali kita hapus. Nah, kalau di story itu beda, dia hanya 24 jam. Jadi misalnya teman-teman itu mau bikin akun Instagram menjadi menarik, akun teman-teman menjadi menarik, takut untuk mengotori si feed dari akun Instagram teman-teman bisa nyampah di story. Maksudnya nyampah gimana, Mas? Nah, di story ini kita bisa jualan secara terus-menerus. Kalau di strategi konten marketing, feed itu upayakan kita tidak selalu jualan ya, paling tidak kita bisa membuat konten yang punya value, konten yang bermanfaat, baru beberapa konten habis itu jualan. Nah, di story ini karena dia usianya hanya 24 jam, kita bisa setiap saat update atau upload produk kita di story. Jadi teman-teman bisa setiap saat berjualan di story ini. Fitur yang keempat yang bisa kita optimalkan adalah DM atau direct message atau pesan lewat akun Instagram kita. Nah teman-teman, jika teman-teman mau mengoptimalkan memprospek seorang klien misalnya lewat akun Instagram, teman-teman bisa mengoptimalkan yang namanya fasilitas atau fitur DM. Nah, teman-teman bisa langsung mengontak calon konsumen yang teman-teman bidik dengan menawarkan produk teman-teman. Nah, tentu saja teman-teman dalam menawarkan produk lewat DM ini tentu saja tidak langsung menawarkan ya, tetapi teman-teman coba untuk kenalan, prolog terlebih dahulu, sampai pada akhirnya nanti ketika mereka sudah engage dengan kita, teman-teman bisa menawarkan sebuah produk ke calon konsumen teman-teman. Tentu saja ini lebih private. Kenapa? Karena dia basisnya adalah langsung ke person to person ya, langsung akun ke akun. Jadi teman-teman ketika mau mengoptimalkan
mengoptimalkan si DM ini dia lebih private, dan tentu saja karena dia private ini akan lebih membuat mudah atau lebih membuat si audien kita atau calon konsumen kita lebih percaya ke kita. Jadi ya teman-teman bisa optimalkan si DM dari Instagram ini. Yang kelima adalah IGTV. Nah ini teman-teman, jika teman-teman itu suka bikin video kayak saya seperti ini, teman-teman bisa kok menguploadnya misalnya di yang namanya IGTV. Kenapa IGTV? Ya ini sebetulnya mirip-mirip dengan YouTube ya, tapi ini lagi-lagi adalah fasilitas khusus dari Instagram. Jadi teman-teman, misalnya teman-teman bikin konten berupa video, diupload di YouTube. Nah setelah diupload di YouTube, misalnya teman-teman juga mau diupload di IG Story juga nggak apa-apa. Nah basically teman-teman, lewat IGTV ini kita bisa membuat konten berupa video. Harapannya dengan konten-konten berupa video ini, teman-teman bisa membuat si calon audien atau calon konsumen itu semakin percaya ke teman-teman. Fitur keenam atau terakhir adalah IG Live. Nah selain tadi ada Story, IGTV, Instagram juga dibekali dengan fitur yang namanya IG Live. Nah jadi teman-teman, kalau teman-teman itu hobi misalnya secara langsung, atau misalnya teman-teman ya sekedar pengen menyapa si audien atau calon konsumen teman-teman, itu bisa menggunakan yang namanya fitur IG Live. Nah IG Live ini ya karena dia live, teman-teman langsung bisa detik ini live, dan detik ini bisa menyapa si follower atau audien teman-teman. Nah ini bermanfaat ketika misalnya teman-teman punya promo, program promo gitu ya, terus teman-teman langsung tawarkan ke audien teman-teman. Nah di saat itu juga harapannya ada yang nonton, dan yang nonton itu harapannya juga akan tertarik terhadap produk yang sedang teman-teman tawarkan. Selain itu teman-teman, IG Live ini juga kita bisa gunakan misalnya pas kita punya program-program misalnya dialog atau berbagi pengalaman, ataupun hanya sekedar ngobrol dengan calon pelanggan. Misalnya kita live dengan calon pelanggan kita, sapa mereka live bareng seperti itu. Nah ini bisa kita gunakan untuk semakin mendekatkan brand kita terhadap si calon konsumen atau audien kita. Nah jadi teman-teman bisa mengoptimalkan yang namanya IG Live ini. Nah itu tadi teman-teman 6 fitur dari Instagram yang bisa kita optimalkan. Dengan 6 fitur tersebut teman-teman, jika dioptimalkan dengan benar, itu akan, saya yakin akan menambah daya dongkrak dari pembelian atau penjualan produk teman-teman. Nah semoga video singkat ini bermanfaat teman-teman. Silahkan 6 fitur dari Instagram itu dioptimalkan untuk menunjang penjualan dari produk teman-teman. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Saya Imam Shafi'i, bye bye.